itu adalah salah satu event yang besar karena apa itu, Pak? dianggap masuknya peradaban Injil di tanah Papua. Karaoke banyak di sana, banyak. Tapi setiap di bulan suci Ramadan pemerintah daerah menutup itu. Wajib tutup, Pak? Wajib tutup. Podcast manis bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Terima kasih. podcast. Belum selesai saya, Pak. Selamat datang di podcast kita di acara Ramadan ini. Pak Budi ini siapa? Ini pertama Kita kalinya kenalkan, Pak ya. Budi ya, Iya. ikut podcast kita Iya. di Acara Ramadan ini. Acara Ramadannya kita. Pak Iya. Budi ini adalah newcomer di Fakultas Luar Dakwah. biasa sekali. Wajah baru. Wajah baru. Semangat baru. Semangat baru. Tapi Terima kasih. sekali aja udah langsung online ya Pak ya? Iya. Di sini ya? Belum sempat Langsung. ketemu tatap muka Iya, ya? belum. Oke. Pak Budi ini dari migrasi dari Papua, Pak ya. Papua Barat. Beliau dulunya adalah ketua, kalau salah saya dikoreksi, Pak. Ya, baik. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yapis Yapis. Manokwari. Di- Berhubung Pak Budi dari sana kan udah 30 tahun ya. Mungkin Tracking. pasti ada bedanya Iya. karena kulturnya kan beda kalau di Justru. Jawa sama Nah. di sana gitu kan. Ibaratnya ada peperangan di sana. Kalau misalnya kita dilihat di TV gitu, peperangan di sana itu minim sekali isunya karena agama ya, bukan karena agama berarti. Kalau Bukan saya karena agama. kriminalitas Ya, karena itu kriminalitas kriminal gitu. murni. Di samping itu juga sering dikait-kaitkan dengan suku kan itu. Karena yang melakukan kriminal suku A. itu adalah suku A. Terus kemudian OAP atau suku Papua menganggap bahwa yang melakukan itu sekelompok dan berurutan dari suku A tersebut itu. Sambil mendengarkan azan gitu ya, nonton azan. Iya, ada enggak apa. azan ya? Ya apa? Enggak apa-apa ya, Pak ya. Lanjut dulu ya atau nunggu azan dulu? Di stop dulu ya. Stop dulu aja. Oke. Jadi kita sudah mendengarkan azan. Kita lanjutkan Alhamdulillah. obrolan kita hari ini. Iya. Belum buka tapi belum ya. Iya belum. Belum. Tadi kita Ini baru azan dulu. udah kita tidak ada dulu tadi. Ya, jadi sering terjadi konflik yang ada di Manokwari. daerah Papua Barat, khususnya di Manokwari itu karena bukan faktor agama, tapi karena memang faktor kriminal murni. Bisa saja mungkin karena faktor perebutan langganan. Kalau misalkan Pak, kalau di Jawa ini kan kita sering mendengar berita tentang penutupan warung saat Ramadan gitu Pak. Pernah juga Pak di Papua sana Pak? Kalau di Papua, terutama di Manokwari itu klub malam, terus kemudian pantai pijet, terus kemudian Nggak apa-apa itu. karaoke banyak di sana, banyak. Tapi setiap di bulan suci Ramadan pemerintah daerah menutup itu. Wajib tutup Pak? Wajib tutup. Yang tidak tutup 24 jam izin. itu? Ya, cabut izinnya. Termasuk malam harinya? Kalau malam harinya selama Ramadan tutup. Oh. Terlepas dari itu Allah alam kalau mungkin ada yang nakal gitu ya. tapi pemerintah sudah berinisiatif baik menutup, menginstruksikan semua kegiatan. Kalau warung makan, aktivitas. Kalau warung makan pagi, siang, sore tetap mereka buka. Ada yang sudah buka, ada yang tutup. Tapi itulah bentuk dari lakum dinukum waliyatin tadi kan itu. Jadi saling menghargai mereka menganggap bahwa membuka tempat-tempat usaha, warung, makan dan lain sebagainya itu bagian untuk mencari rezeki kan itu, mencari rezeki ya. Tidak ada kaitannya dengan orang yang berpuasa. Yang berpuasa itu kan individu kan itu imannya. Kalau ada warung buka nggak beli kan nggak apa-apa. Menurut saya harus Pak, tergantung imanan kita aja. Seperti yang kita bahas kemarin waktu
dengan Pak Mukti ya, itu ya. mau buka mau enggak, kalau kita niat puasa aja. aja. Niat warungnya tutup, niat enggak puasa di mana pun bisa. Kalau di Manowari Papua Barat itu bahkan di rata-rata Papua, bagaimana yang jual warung-warung makan itu juga orang-orang Muslim kan itu. Oh iya, suku Makassar, suku Jawa, suku Bugis, suku yang lain kan itu, Padang dan lain sebagainya. Mereka juga mencari rezeki kan itu. Warung Padang sampai sana Pak ya? Nah, sementara warung Padang iya, warung Padang saja di sana termasuk makanan favorit kan itu. Rumah makan Padang gitu. Di mana aja ada. Jangan masalah itu. Jangan masalah. Termasuk sajian-sajian takjil itu juga Pak Budi udah terbiasa dengan sagu berarti Pak? Kalau sagu mungkin bentuk kue yang dibuat dengan bahan sagu. Apa Pak? Kira-kira roti, ada ya? Ada. Iya, roti sagu itu ya. Terus kemudian sejenis kalau orang Jawa bilang apem itu ya. Apem, oh. Tapi dari apem sagu kan itu. Oh, kadang juga yang paling menyenangkan ketemu itu kalau kolak sama ada papeda itu. Kalau sudah yang agak lengket-lengket gitu ya. Setelah buka puasa, makan papeda seger. Nah, keringat itu bisa pakai es Pak? Ya enggak dong. Papeda itu fungsinya untuk makan atau iya, makan. Jajan. Itu papeda itu bagian dari makanan makan pokok, besar ya? Makanan pokok, makan besar kalau di sini pengganti nasi. Gitu. Pengganti nasi. Tapi itu tertentu juga sih, tidak hari-hari kan itu, karena teman-teman saudara-saudara yang di Papua juga nasi sudah menjadi bagian pokok yang sudah bisa dikatakan mengalahkan sagu pokok mereka. Karena memang untuk memperoleh sagu dan memproses menjadi sebuah makanan jadi itu membutuhkan proses yang cukup panjang gitu. Dari mulai penokokan, dari mulai pembersihan, terus kemudian penyaringan sampai dengan jadi tepung sagu itu. Kalau gini Pak, misal ini kembali lagi tentang toleransi dan multikulturalisme Pak. Kalau di Salatiga ini pernah saya lihat misalkan musola dan masjid dan gereja itu bersebelahan. Kalau masjid ada acara misalkan renovasi, semua orang baik Nasrani maupun Muslim ikut membantu. Begitu sebaliknya. Gereja ada pembangunan renovasi atau apapun bentuknya, yang Muslim juga ikut berkecimpung di situ. Kalau di Papua bisa gitu nggak Pak? Di Papua di daerah-daerah tertentu juga kita temukan gitu. Seperti itu. Itu ya, misalnya kayak di Bintuni itu karena Bintuni itu mana? Juga di itu, Papua Barat juga Pak. Papua Barat juga salah satu kabupaten di sana. Terus kemudian kayak di Fakfak misalnya. Nah, di Fakfak itu banyak karena Pak, dalam satu keluarga bisa saja berbeda-beda agama. Itu. Nah, makanya di Fakfak itu ada istilah mereka mengatakan satu tungku tiga batu. Artinya dalam satu rumah, dalam satu keluarga itu bisa ada lebih kepercayaan atau tiga kepercayaan. Yang utama di sana adalah Islam, Katolik dan Protestan. Nah, itu saling bahu membahu kan itu. Jadi kalau yang satu bekerja di membuat masjid, mereka bantu yang Katolik ataupun Protestan gitu. Tapi kalau di Manowari tidak banyak ditemukan seperti itu. Toleransinya adalah mungkin ya tidak saling mengganggu kan itu, tidak saling menghormati saling berbeda satu sama lain gitu. Tapi kalau di pinggiran-pinggiran kotanya sering kita jumpai seperti itu, saling membantu seperti itu. Nah, dalam hal misalnya buka puasa, toleransi buka puasa. Kita yang Muslim juga banyak dibantu oleh dari mereka, dari teman-teman yang non Muslim itu dalam penyediaan buka puasa. Ya tentunya mereka sudah tahu bahwa apa yang disediakan adalah makanan yang sehat dan halal dan sehat dan itu. Dan ada kesadaran masing-masing ya sampai ada halalnya. Yang jelas berarti Pak ya, kalau misalkan di masjid ada syiar dakwah dan kegiatan Islam lainnya yang menggunakan pengeras suara misalkan, dan sebaliknya di gereja juga demikian, tidak saling mengganggu berarti Pak? Tidak saling mengganggu. Nah, mereka sama-sama saling memahami, saling menghargai, toleransi umat beragama yang ada di sana. Jadi sampai dengan saat ini Papua Barat khususnya damai.
dalam sisi agama ya. Toleransi, saling menghargai antar umat beragama ataupun kepercayaan itu cukup baik. Cukup baik dan perlu diapresiasi, perlu dipertahankan dan bisa jadi contoh untuk daerah-daerah yang lain. Di setiap Pak, akhir Ramadan itu kan ada zakat, Pak. Ya. Zakatnya apakah sampai ke misalkan zakat selain zakat fitrah misalkan sedekah atau zakat memungkinkan nggak atau pernah nggak sampai ke orang-orang Nasrani selain Muslim yang diberikan? Ya, sampai diterima, Pak. Sampai ya diterima juga karena memang menurut klasifikasi oleh pembagi zakat dia layak untuk mendapatkan. Dia dapatkan yang paling sering diberikan itu adalah yang mualaf untuk orang asli Papua. Itu. Kalau yang komunitas benar-benar murni komunitas Nasrani gitu, Pak? Ada. Dikasih ya? Ada dikasih. Tapi tentu kita dulu ya kalau sudah tidak ada ya baru ke mereka kan gitu. Seperti itu. Gitu Mbak Uri. Seharmonis itu ya, Mas Sali. Alhamdulillah. Bukan harmoni merek sabun ya. Itu merek sabun saya zaman dulu kuliah, Pak, karena nggak punya duit. Masa bodohan, kok ke situ ceritanya. Nggak nyangka ada toleransi, ada harmonisasi di kota Injil. Betul. Yang mana mayoritasnya adalah kalau kegiatan-kegiatan misalnya kayak 5 Februari. 5 Februari itu kalau di Manokwari dan di Papua, tanah Papua dan khususnya di Manokwari itu adalah salah satu event yang besar karena dianggap masuknya peradaban Injil di tanah Papua. Nah, itu tempatnya di Manokwari. Pusatnya 5 Februari. Nah, itu di Mansina. Itu panitia-panitianya tidak hanya mereka. Yang Muslim pun terlibat dan itu. Nah, yang Muslim juga terlibat. Pak Putih juga pernah ikut? Saya tidak, tapi staf saya, terus kemudian istri saya juga pernah ikut jadi panitia. Pernah jadi panitia. Acaranya biasanya ngapain tuh, Pak? Ya acaranya biasanya festival, sejenis pameran, expo, terus kemudian kalau mereka mengatakan sembahyang ya, peribadatan, kebaktian, terus kemudian ya hiburan-hiburan yang lain. Berarti itu tingkat provinsi, Pak ya? Itu tingkat Indonesia Pak. Nasional malah. Ya nasional, tingkat nasional. Karena pada saat itu peresmian patung itu, itu dihadiri oleh Presiden SBY. Saat itu. Patung apa, Pak? Patung yang patung Tuhan mereka. Patung plus. Tuhan mereka. Patung gitu. Yesus. Oke. Gitu. Menarik bentuk harmonisasi dan sampai mungkin Salatiga ini kenapa jadi kota paling toleran karena ada banyak orang migrasi dari sana ya. Orang-orang asli sana. Salah satunya orang-orang timur kan kesini, jadi di sana sudah terbiasa toleransi agama, di sini juga toleransi agama gitu. Orang Papua banyak di Salatiga, termasuk saya. Bapak Putih masih menganggap diri orang Papua kali, Pak? KTP-nya sudah pindah, Pak? Belum. Masih Papua. Saya pernah masa nih ketemu teman-teman satu, itu kan konferensi gitu kan, Pak. Beliau dari sana gitu. Loh, ada IAIN di Salatiga, Mbak. Ada, Pak. Nggak menyangka, saya mikirnya yang terkenal KSW. Mudah-mudahan nanti ke depan ada mahasiswa Papua yang kesini bisa kuliah di sini. Kalau orang timur kayaknya sudah ada, Pak, tapi Papua kayaknya belum ya kayaknya. Orang timur itu pernah saya ketemu orang NTT, orang Makassar. Teman-teman Papua, saudara-saudara Papua itu rata-rata ke Jakarta, terus kemudian ke Maulana Malik Ibrahim. Saya belum nemui di IAIN Salatiga. Nah, siapa tahu Pak Budi yang pertama dari sana. Dari sana dia jadi ke sini ya, siapa tahu ya daftarnya di IAIN Salatiga. Terima kasih ya Pak Budi. Semoga ini kisah harmonisasi dan toleransi di Kota Injil Manokwari memberi inspirasi kita semuanya. Semakin menambah cakrawala dalam pengetahuan, mengupgrade akal sehat kita. Iya benar. Ibaratnya yang dari Kota Injil aja bisa seharmonisasi, setoleransi itu, masa yang di luar itu kelebihannya yang ingin saya sampaikan tadi. Kalau yang sudah
umum, satu komunitas damai, biasa, harmonis itu biasa. Tapi di tempat yang berbeda-beda dengan aturan yang dominan mereka, tapi mereka bisa menghargai kita dan kita bisa menjalankan dengan baik sesuai dengan syariatnya. Itu yang luar biasa. Yang nggak baik itu yang mereka sudah bisa berbeda tapi bisa toleran, tapi ada yang sama tok nggak toleran. Itu yang sama cakar-cakaran gini mah. Jadi itulah kelebihan dari Manokwari tentang toleransi beragama. Ini bentuk toleransi agama itu kan bentuk dari moderasi agama. Aplikasi dari moderasi agama adalah salah satunya toleransi. Itu yang perlu dipupuk program Kementerian Agama. Ikhlas beramal. Terima kasih Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi atas waktunya hari ini. Semoga menjalankan ibadah. Sama-sama Pak Budi. Sama-sama Budi juga. Doakan kita lancar Pak ya, nggak ada yang bolong Pak. Kalau Pak Wuri nggak bisa, harus ada yang bolong. Belum tentu. Belum tentu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi